Selamat datang kembali di sesi pembahasan kita. Kali ini, kita akan menyelami sebuah sumber yang unik ya. Fabel kepemimpinan dari buku Patrick Lencioni, The Five Dysfunctions of a Team. Betul. Ini bukan teori kering gitu aja, tapi cerita fiksi yang rasanya nyata banget soal tantangan bangun tim. Nah, misi kita kali ini apa? Kita mau gali bagian awal ceritanya. Latar belakang Decision Tech, perusahaan yang lagi bermasalah ini. Terus kenalan sama CEO barunya yang nggak biasa, Catherine Peterson. Dan kita lihat potret awal tim eksekutifnya yang, ya ampun, kacau banget. Kenapa ini penting buat Anda? Karena mungkin aja nih, dinamika tim kayak gini, wah, terasa familiar sekali. Iya, itu dia kekuatannya. Lewat cerita, kita jadi lebih gampang ngenalin akar masalah kerja sama tim yang kadang abstrak atau susah diungkap. Jadi ini bukan cuma soal strategi bisnis ya? Bukan cuma itu. Ini soal interaksi antar manusia gitu loh ya. Yang kompleks dan gimana itu bisa ya menghambat potensi organisasi. Yuk kita lihat awal mulanya. Oke, kita mulai dari Decision Tech, perusahaan teknologi Silicon Valley. Awalnya sih, wah menjanjikan banget kelihatannya. Iya kan? Dana melimpah, tim eksekutifnya katanya bintang semua, rencana bisnisnya solid. Resep sukses instan gitu ya? Di atas kertas iya, tapi ironisnya cuma dalam 2 tahun semuanya anjlok. Target meleset, orang kunci pada keluar, moral drop. Penyebab utamanya apa tuh? Tim eksekutifnya nggak berfungsi, penuh politik internal, saling sikut, nggak kompak sama sekali. Akibatnya eksekusi jadi lambat banget. Waduh, jadi kumpulan bintang belum tentu jadi tim bintang ya? Betul banget. Kalau fondasi kerjasamanya rapuh ya gitu jadinya. Akhirnya CEO pendirinya Jeff Shanley dicopot dewan direksi. Tapi uniknya, dia nggak dipecat ya, tetap di perusahaan. Iya, dia terima turun jabatan. Katanya sih semua lega waktu itu, sampai mereka dengar siapa penggantinya. Nah ini dia, Catherine Peterson, pilihan tunggal ketua dewan direksi. Tapi profilnya itu loh, agak aneh ya buat Silicon Valley. Aneh gimana? Usianya 57, pengalaman teknologi minim, lebih banyak di manufaktur mobil malah. Oh ya, terus? Latar belakangnya ada militer, pernah ngajar SMP, MBA-nya juga bukan dari kampus top. Kesannya jadi kuno, nggak nyambung sama budaya startup. Iya ya. Jelas tim eksekutifnya pada sanksi berat dong, kok dia sih? Tapi ternyata, ketua dewan yakin satu hal penting. Apa tuh? Kemampuan Catherine bangun tim. Sesuatu yang Decision Tech butuhkan banget saat itu. Justru karena dia orang muar, nggak terlalu teknis, dia diharapkan bisa fokus benahi manusianya. Masuk akal juga ya. Kelemahan jadi kekuatan? Betul. Nah, pendekatan awalnya juga bikin tambah bingung timnya. 2 minggu pertama, Catherine itu hampir nggak ngapa-ngapain. Cuma observasi aja? Iya, keliling kantor, ngobrol santai, ikut rapat. Bahkan minta Jeff, si mantan CEO, tetap pimpin rapat eksekutif. Dia lebih banyak dengerin, nyatet. Itu strategi ya berarti? Nggak buru-buru bertindak? Kayaknya gitu. Dia mau mendiagnosis dulu, memahami sistem manusia di sana, bukan cuma masalah bisnis di permukaan. Satu-satunya aksi dia cuma jadwalin retreat beberapa hari buat tim eksekutif di Napa. Pasti timnya makin curiga ya? Jelas. Mikirnya ini buang waktu, agenda pribadi. Tapi Catherine cuek aja. Fokusnya jelas. Tim ini rusak parah dan harus dibenerin. Menarik juga nih lihat gambaran timnya. Disebut the staff, bukan tim. Detail kecil tapi penting ya. Banget. Catherine nyatet itu. Rapat-rapat mereka digambarkan tegang, bosenin, nggak ada debat sehat, nggak ada keputusan. Kebayangkan, ruangan penuh orang pinter tapi pada main aman. Waduh, terus anggota-anggotanya gimana? Masing-masing punya warna. Ada Jeff, mantan CEO, lega tapi lemah manajemen. Mikey di marketing, jenius tapi agak kurang sopan, sering defensif. Suka muter mata gitu ya di cerita. Iya, terus Martin, pendiri, brilian tapi arogan, sering asik sendiri sama laptop pas rapat. JR di sales, iya-iya aja tapi follow up kurang. Ada lagi? Carlos di customer support, pendiam tapi pekerja keras. Jen, CFO, super detail soal duit. Terus Nick, COO, di atas kertas paling hebat, tapi perannya nggak jelas, kelihatan frustrasi, individualis semua. Nah tapi, api mulai nyala
Pas retret pertama di Napa, langsung ada gesekan kan? Betul. Martin, didukung Jeff, minta izin skip retret buat ketemu klien. Catherine tegas nolak. Prioritas nomor 1, benerin tim. Dia dapat dukungan penuh Dewan Direksi buat lakuin apa aja yang perlu. Terus, pas pembukaan retret, Catherine langsung to the point. Jujur banget. Dia bilang tim ini sangat disfungsional. Nggak pakai basa-basi. Fokusnya ke hasil, terus dia kenalin model 5 disfungsi. Dimulai dari fondasi paling dasar. yaitu, Absence of trust. Ketiadaan rasa saling percaya. wah, langsung ke intinya ya. Gimana reaksi timnya? Ya bisa ditebak. Pada nanya dong, mempertanyakan penilaian Catherine. Terus debat kenapa nggak ada konflik sehat, Mikey bilang nggak ada waktu, yang lain bilang nggak nyaman. Catherine sampai negur Martin yang masih main laptop ya? Iya. Sempat ada momen cair pas latihan personal histories, bagi cerita pribadi, tapi tegang lagi. Mikey nunjukin sikap negatif, nyerang prosesnya. Terus Martin bales nyindir ya? Iya, pakai sarkasme. Akhirnya Mikey diem, defensif pas Catherine coba ajak ngomong personal. Wah, awal yang bener-bener berat. Oke, jadi kita udah lihat nih panggungnya disiapin, perusahaan potensial, tapi lumpuh karena tim intinya nggak kompak. Terus datang CEO Garu dengan gaya nggak biasa, langsung nabrak tembok resistensi dan dinamika internal yang kusut banget. Gambaran awalnya terasa, gamblang ya. Karakter-karakternya, gesekannya, keengganan buat terbuka, dan konflik sehat. Ini kayak cermin buat banyak organisasi loh. Setuju. Nah, buat Anda yang menyimak, adakah pola-pola dari awal cerita ini yang terasa familiar? Mungkin ada karakter atau situasi yang ngingetin Anda sama pengalaman sendiri? Itu pertanyaan bagus buat direnungkan. Dan satu lagi mungkin, kenapa ya dari sekian banyak masalah, Catherine milih mulai dari rasa saling percaya dan konflik sehat? Kenapa ya? Apakah pendekatan jujur radikal, meskipun pahit, bikin orang nggak nyaman di awal, itu emang langkah pertama yang nggak bisa dihindari buat mulai ngebongkar dan benerin tim yang udah terlanjur rusak? Sesuatu untuk Anda pikirkan lebih lanjut. Diskusi yang sangat menarik dan mencerahkan. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.